Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Ahmad dan teman-teman semua. Kami dari Grup Y akan mempresentasikan mengenai closing case Rolex Use New Media Marketing. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari Grup Y. Yang pertama ada Muhammad Furqon, kemudian Tiara Indi Zarifah, Adelina Adia Kartika, Siti Fitria Riyasati, dan saya sendiri Sulfika Rafikaris Rahmat. Kemudian saya akan membahas sekilas tentang Rolex. Rolex adalah perusahaan pemasok jam tangan mewah asal Swiss yang didirikan pada tahun 1905 oleh Hans Wilsdorf dan selalu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan memasarkan produknya ke pelanggan kelas atas. Kala itu, jam tangan memang belum terlalu akurat. Namun, Hans Wilsdorf meramalkan bahwa jam tangan bukan hanya akan menjadi elegan, namun dapat diandalkan. Untuk meyakinkan masyarakat tentang keandalan dari jam tangan yang inovatif dan tangguh, ia melengkapinya dengan mesin jam yang kecil dan berpresisi tinggi yang diproduksi oleh perusahaan pembuatan jam Swiss di Bienne. Harga jam tangan Rolex baru dapat berkisar secara signifikan di toko-toko retail, tetapi umumnya tersedia antara 3.000 hingga 12.000 dolar. Pada awalnya, Rolex tidak menggunakan pemasaran berbasis web untuk menjual produknya karena ketenaran dan strategi Rolex yang tersegmentasi untuk kelas atas. Hingga pada tahun 2012, perusahaan tersebut menyadari bahwa mereka perlu aktif dalam jenis media yang banyak digunakan oleh orang-orang yang lebih muda, agar perusahaan tersebut tidak menjadi jam tangan orang tua. Rolex mulai terjun ke media sosial melalui YouTube pada tahun 2012. Setelah melihat kesuksesan dengan YouTube, perusahaan ini membuka cabang ke Facebook pada tahun 2013. Dengan menggunakan jaringan media sosial ini, perusahaan melanjutkan pendekatan minimalis yang berfokus pada kualitas merek dan testimonial. Selain itu, perusahaan menggunakan platform Facebook untuk mengumpulkan data tentang penyebutan merek untuk membantu menentukan minat dan preferensi pelanggan potensial. Kemudian pada tahun 2014 dan 2015, merek tersebut menambahkan halaman Pinterest dan Instagram khusus yang menampilkan gambar produk tertentu, serta memungkinkan berbagi foto dari pelanggan. Mengukur manfaat pemasaran berbasis web dan perhatian media sosial merupakan tantangan dengan produk yang memiliki jumlah penjualan kecil seperti Rolex. Sulit bagi perusahaan untuk secara langsung mengaitkan upaya pemasaran ini dengan penjualan individu. Namun, perusahaan merasa bahwa upaya periklanannya secara keseluruhan lebih penting difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan merek Rolex. Perusahaan berencana untuk melanjutkan pekerjaan mereka secara online dan mengevaluasi penggunaan outlet media sosial yang berbeda saat mereka berkembang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Baik, terima kasih Raffi. Selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan dengan pembahasan dari soal di closing case Rolex ini. Saya akan membahas soal nomor 1, jadi mengapa Rolex tidak tertarik untuk menggunakan mass market advertising strategy. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan dari jawaban tersebut, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang dimaksud dari mass marketing strategi. Nah, strategi ini merupakan strategi pemasaran yang bertujuan untuk menarik sebagian besar pasar dengan mengabaikan perbedaan demografis khusus. Nah, jadi dalam rangka mencapai jumlah pelanggan potensial yang setinggi mungkin, strategi ini berfokus pada angka penjualan yang tinggi dengan tingkat harga yang rendah. Jadi bisa mencakup atau bisa melingkupi pasar yang lebih luas lagi tanpa dibatasi oleh segmentasi tertentu. Nah, strategi ini juga menggunakan media massa untuk mendapatkan exposure maksimum untuk produk yang dijual. Jenis strategi ini cocok digunakan untuk memasarkan produk-produk yang dianggap sebagai kebutuhan pokok, sehingga dapat dijamin bahwa banyak orang yang akan membeli produk yang dimaksud. Produk yang menggunakan strategi ini direncanakan untuk menekankan biaya
produksi dan memastikan bahwa pelanggan yang telah membeli produk tersebut akan kembali untuk membeli produk itu lagi. Karena hal tersebut, produk yang diproduksi ini biasanya menggunakan bahan dengan kualitas yang cukup rendah. Strategi ini juga terkhusus digunakan untuk memasarkan produk-produk dalam skala produksi yang besar dan harga yang kompetitif. Karena untuk penggunaan strategi ini biasanya produknya itu memiliki banyak kompetitor. Selanjutnya kita masuk ke brand dari Rolex. Jadi jika kita lihat dari apa yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Raffi, profil dari brand yang dibangun oleh Rolex ini sejak awal tahun 1900-an, Hans Wilsdorf itu membuat merek jam tangan dengan presisi kronometrik dan resisten terhadap air dan debu, di mana kualitas ini pada zamannya itu masih cukup jarang. Jadi kualitas ini dianggap unggul dibanding jenis-jenis jam tangan serupa gitu. Dan dari sesuai perkembangan zaman, kita bisa melihat bahwa Rolex ini merupakan produk yang mewah karena dalam produksinya Rolex ini menggunakan banyak bahan-bahan yang cukup premium, bisa menggunakan emas, bisa menggunakan platinum maupun diamond. Nah, karena hal tersebut, Rolex memasarkan produknya untuk pelanggan yang tersegmentasi, terkhusus untuk kelompok dengan golongan pendapatan yang tinggi. Nah, Rolex memberikan penawaran produk yang elegan dan prestisius dengan memiliki beberapa koleksi model. Untuk mendukung strategi pemasarannya, Rolex juga mengklaim bahwa produk yang mereka hasilkan dibuat menggunakan material mentah yang paling baik dan dirakit dengan mendetail dan penuh perhatian. Nah, kita masuk ke inti dari pertanyaannya. Jadi, mengapa Rolex tidak menggunakan mass market advertising strategi? Karena yang pertama, tujuan penjualan dari Rolex ini tidak sesuai dengan karakteristik dari strategi tersebut. Seperti yang tadi sudah saya mention di awal, bahwa strategi ini lebih diperuntukkan untuk produk-produk yang masuk ke dalam kebutuhan-kebutuhan pokok, di mana orang-orang akan kembali membeli produk tersebut, dan produk tersebut juga dibutuhkan dalam durasi waktu yang cukup singkat. Nah, jika kita melihat dari karakteristik yang diberikan dari produk Rolex ini, Rolex tidak tertarik untuk menggunakan mass market advertising strategi karena tujuan yang ingin dicapai melalui produk-produk tersebut ini tidak mengarah pada pemenuhan kebutuhan tadi. Nah, Rolex juga tidak menawarkan produk yang, maksud kami, Rolex menawarkan produk yang memberikan margin pendapatan yang cukup besar dari setiap penjualan produknya. Nah, Rolex juga sejak awal telah unggul dalam segi kualitas dan terus berkembang dan berinovasi untuk memaksimalkan kualitas yang bisa dicapai untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan-pelanggan tersebut. Nah, lalu yang kedua, proses produksi dari Rolex sangat memperhatikan kualitas bahan dan pengerjaannya sangat mendetail. Hal inilah yang juga menyebabkan mengapa Rolex tidak menggunakan mass market advertising strategi, karena melalui kualitas yang telah diberikan Rolex ini, mereka sudah cukup kuat untuk memiliki nama brand tersebut. Baik, sekian penjelasan soal nomor 1 yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya, mengapa Rolex itu membatasi dari aktivitas pemasaran online-nya? Hal ini dikarenakan Rolex telah memenuhi brand equity. Nah, brand equity tersendiri itu terdapat 4
sebagian, yaitu ada brand awareness, perceived quality, brand association, dan brand loyalty. Di brand awareness sendiri, kesadaran merek Rolex telah dibangun melalui desain klasik dan komunikasi pemasaran yang baik. Kemudian untuk perceived quality telah diadakan perbaikan secara terus-menerus, inovasi, dan adanya diferensiasi produk dari Rolex. Kemudian adanya brand association, bahwa lewat harga yang tinggi, ini bisa memenuhi brand association dari Rolex, dan juga adanya sponsorship, dan juga adanya brand ambassador dari Rolex. Dan untuk brand royalty-nya, itu mereka fokus pada eksklusivitas segmen dan ikatan emosional yang kuat. Jadi mereka membangun brand-nya itu dengan menceritakan cerita yang bisa memikat konsumennya melalui konten marketing strategi. Nah, selanjutnya di sini ada brand awareness. Bahwa tadi telah dikatakan Rolex menggunakan selebriti yang berbeda untuk berbagai kampanyenya sepanjang waktu. Sehingga ini akan disesuaikan dengan citra dan kepribadian selebritas dengan jam tangan dan kemudian nantinya keduanya digabungkan secara bersama. Jadi arlojinya dari Rolex dan kemudian selebritinya akan saling melengkapi dan memperkuat branding dari Rolex sendiri. Selanjutnya, pemasaran Rolex sendiri ini mereka fokus pada sebagian besar di majalah dan surat kabar kelas elit. Jadi mereka menempatkan iklannya seperti gambar di layar teman-teman, yaitu seperti di majalah. Kemudian di majalah itu mereka memasukkan atau menginput informasi tentang jam tangan, detail-detailnya bagaimana, dan juga gambar yang memikat konsumennya. Dan di sini untuk website marketing strateginya, mereka memiliki website Rolex, yaitu situs web perusahaan sendiri di mana semua informasi itu dapat diperoleh. Dan di sini setiap series dari Rolex telah dirangkum secara dengan baik gitu. Ada tampilan gambarnya, kemudian detail setiap bagian jam tangannya, kemudian mereka juga menyajikan video animasi yang bisa mempermudah konsumen untuk memahami desain dari Rolex sendiri. Dan kemudian selanjutnya fokus penjualan Rolex sendiri itu dengan retail resmi. Jadi Rolex itu tidak memperdagangkan jam tangannya secara online dan menjual melalui peritel Rolex resmi yang jumlahnya sekitar 60.000 di seluruh dunia. Jadi hanya peritel Rolex resmi yang berhak menjual dan merawat jam Rolex. Oleh karena itu, mereka membatasi aktivitas pemasarannya secara online karena mereka memiliki strategi pemasaran yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Seperti tadi dikatakan, memiliki sponsorship di berbagai event, kemudian mereka fokus kepada brand ambassador-nya, yaitu selebritas menggunakan produk Rolex-nya, dan juga mereka juga menempatkan iklannya di majalah dan surat kabar yang elit, sehingga target pasar yang dituju itu tepat dan bisa meningkatkan brand awareness dari Rolex sendiri, dan juga mereka tetap menjadi primadona dari penikmat atau pengguna dari jam Rolex jam tangan Rolex sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, soal yang selanjutnya yaitu nomor 3, bagaimana perusahaan mempertahankan brand mereka secara online. Brand sendiri merupakan salah satu competitive advantage perusahaan yang akan terus dijaga dan ditingkatkan. Lalu, branding memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tarik produk, yaitu bagaimana produk menampilkan fitur-fitur unggulan yang akan menarik pelanggan. Nah, jika brand image produk ini meningkat, maka citra yang dimiliki oleh perusahaan juga akan ikut meningkat. Nah, kondisi ini akan mempertahankan proses bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Rolex sendiri melakukan branding secara online. Nah, cara Rolex mempertahankan brand image
secara online antara lain dengan menampilkan visual brand image, dengan menampilkan visual yang mengesankan dalam setiap postingan mereka, menampilkan tokoh legendaris yang menggunakan produk mereka, mendokumentasikan momen ikon dunia dan para artis saat menggunakan Rolex, menyuguhkan konten yang elegan dan terkonsep dengan baik, dan juga mendengarkan saran konsumen. Yang pertama yaitu visual yang mengesankan. Rolex menampilkan gambar ataupun video yang menampilkan estetika produk mereka dan bagaimana kualitas produk mereka secara baik dan terkonsep. Website mereka pun juga dikonsep dengan sangat menarik sehingga tidak membosankan konsumen yang sedang berselancar dalam website maupun sosial media mereka. Selanjutnya yaitu menginfluence konsumen dengan menampilkan tokoh-tokoh legendaris dunia yang menggunakan jam tangan Rolex dalam peristiwa penting mereka. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Rolex adalah produk yang istimewa dan menemani perjalanan menakjubkan tokoh-tokoh tersebut. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan dan mengunggah video sinematik yang berjudul Celebrating Cinema yang menampilkan para artis Hollywood yang menggunakan jam tangan Rolex dalam action mereka. Namun, hal ini tidak merupakan kesengajaan, yaitu sponsorship yang dilakukan oleh Rolex kepada artis tersebut. Tetapi hal ini adalah sebuah kebetulan karena artis-artis maupun tokoh legendaris dunia ini juga merupakan penggemar dari produk Rolex. Nah, selanjutnya yaitu konten-konten yang dibuat Rolex, baik tipografi ataupun deskripsi dan secara visual ini direncanakan dengan baik. Nah, sehingga deskripsi yang sangat singkat dan padat ini dapat mencerminkan kualitas produk, walaupun hanya dengan kata-kata yang singkat dan hanya menampilkan hal-hal yang penting saja, konsumen ini dapat langsung mengetahui kualitas produk yang sangat premium yang digunakan oleh Rolex. Nah, yang terakhir yaitu Rolex juga memperhatikan apa sih yang diinginkan konsumen untuk dilihat dalam sosial media maupun website mereka. Nah, Rolex terus mengembangkan konten-konten mereka agar menarik perhatian konsumen dan agar brand image mereka terus bertahan di dunia maya ataupun online. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana sih brand image Rolex ini dapat bertahan di dunia online. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai what steps could the company take to improve its image using social networks. Sebagai premium brand yang menghasilkan produk berkualitas tinggi dan memasarkan produknya ke pelanggan kelas atas, Rolex mengupayakan periklanannya secara keseluruhan, terutama pada building dan maintaining brand image-nya. Dalam kasus, disampaikan bahwa manajer pemasaran Rolex merasa aktivitas perusahaan secara online dan di media sosial telah konsisten dengan pendekatan historis mereka untuk membangun brand image. Rolex berencana untuk senantiasa mengevaluasi penggunaan social network yang digunakannya. Dengan memanfaatkan jaringan pada media sosial ini, perusahaan dapat berfokus pada kualitas merek dan testimonial. Oleh sebab itu, langkah yang dapat dilakukan menurut kami untuk meningkatkan brand image Rolex, yaitu dengan menggunakan jaringan sosial media sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melakukan repositioning. Positioning dapat dimaknai sebagai pernyataan yang menunjukkan bagaimana suatu brand berbeda, lebih baik atau lebih istimewa dari kompetitornya. Dengan adanya positioning ini, masyarakat akan memiliki ide spesifik yang pertama kali muncul di benak tentang produk Rolex. Penting bagi Rolex untuk selalu fokus pada nilai, tujuan, dan visi yang telah dikembangkan sejak awal sebagai brand jam tangan berkualitas tinggi. Beberapa positioning yang bisa ditekankan misalnya yaitu sebagai pelopor jam tangan sejak tahun 1905,
dan merupakan cikal bakal inovasi penting dalam pembuatan jam, seperti jam tangan waterproof pertama di dunia yang disebut Oyster. Selaras dengan value yang diangkat, jam tangan Rolex telah menemani para penjelajah dan orang-orang berprestasi di seluruh dunia, dari puncak gunung tertinggi hingga lautan terdalam. Hal ini tentu saja bisa memberikan awareness yang lebih baik dari masyarakat terkait citra Rolex. Selanjutnya, yaitu menyesuaikan konten untuk platform sosial yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, setiap social network memiliki target audiens yang berbeda. Oleh sebab itu, Rolex perlu melakukan diversifikasi kontennya untuk platform yang berbeda. Dengan begitu, diharapkan Rolex dapat terhubung dengan konsumennya secara tepat sasaran dan akan lebih optimal. Berikut beberapa ilustrasinya. Yang pertama yaitu menggunakan Facebook. Konten yang dibagikan pada Facebook Rolex lebih mengarah pada video dan gambar yang digunakan untuk mengucapkan selamat kepada celebrity endorsers atau menyoroti kemitraannya dalam acara olahraga terkemuka. Contohnya di sini yaitu unggahan Rolex yang memberikan selamat pada petenis top dunia Roger Federer atas pencapaiannya menempati ranking 1 dunia dengan skill yang begitu mumpuni. Roger sendiri merupakan salah satu celebrity endorsers dari Rolex yang begitu terkenal. Makna tersirat yang dapat kita pahami yaitu orang akan mengaitkan jam tangan Rolex dengan kesuksesan dan pencapaian, yang tentu saja akan menjadi win-win situation bagi Rolex untuk sekaligus mempromosikan brand image-nya kepada khalayak umum. Selanjutnya yaitu menggunakan Instagram. Halaman Instagram Rolex dapat dikatakan menyerupai digital catalog, yang diisi dengan foto-foto penuh gaya dan menarik dari produk-produk yang baru saja dirilis. Tentu saja, langkah ini termasuk optimal, mengingat Instagram dikenal sebagai salah satu platform untuk mempublish foto atau video terbaik, sehingga juga bisa menjangkau segmentasi audiens yang lebih luas. Rolex dalam hal ini juga dapat menggunakan media sosial Instagram untuk mengumpulkan insight mengenai minat dan preferensi pelanggan potensial, karena Instagram menampilkan sejumlah data terkait postingan yang diunggah untuk bisa dianalisis. Terakhir yaitu dengan menggunakan platform LinkedIn. Pada LinkedIn sendiri, Rolex berfokus pada postingan berupa foto atau video yang terkait dengan pembelajaran profesional atau kisah produksi di dalam perusahaan. Selain itu, Rolex juga berfokus pada campaign sosial yang menunjukkan image baik Rolex di kalangan publik. Misalnya yaitu pada layar, berkaitan dengan postingan mengenai dukungan Rolex terhadap International Architecture Exhibition di Venezia, yang erat kaitannya dengan social dan physical sustainability. Baik, sekian presentasi dari grup Y mengenai case Rolex. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, kurang lebihnya kami pamit undur diri. Terima kasih.